Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini kita akan share sedikit tentang logika dan algoritma. Manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat serta meninggalkan hal-hal yang salah, yang tidak benar dan tidak bermanfaat atau mudarat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Kita akan membahasnya satu persatu. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadang adakala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Pada pengertian rasionalitas di sini ada kata logis yang digarisbawahi. Logis di sini berarti masuk akal dan memenuhi hukum logika. Logika sering diartikan sebagai kemampuan berpikir. Logika yaitu kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Dan logika sering dihubungkan dengan kecerdasan. Pengertian yang berikutnya, logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar, bisa juga mungkin salah. Yang berikutnya pengertian logika, bahwa logika itu adalah berasal dari kata Yunani, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan fungsi-fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk menarik kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Pernyataan umum contohnya seperti semua siswa harus disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan pernyataan khusus, contohnya Sandi adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya adalah untuk deduktif pernyataan umum ke khusus bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu adalah contoh nalar deduktif. Yang berikutnya adalah induktif. Induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Sebagai contoh, pernyataan khusus adalah
Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Pernyataan yang lain contohnya adalah Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Pernyataan khusus lainnya adalah Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Jadi kesimpulan dari induktif bahwa siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itulah fungsi logika untuk mengambil kesimpulan dari pernyataan atau nalar yang benar. Yang berikutnya kita akan membahas tentang algoritma. Apa itu algoritma? Kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritma, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Sedangkan menurut para ahli, pengertian algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Jadi kesimpulannya, logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, dicontohkan sebuah permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Diberikan contoh dua buah gelas A dan gelas B. Gelas A berisi teh, sedangkan gelas B berisi kopi. Bagaimana menukarkan isi gelas tersebut sehingga gelas A yang awalnya berisi teh akan berubah berisi kopi? Begitu juga sebaliknya, gelas B yang awalnya berisi kopi akan berubah menjadi teh. Baik, cara penyelesaiannya adalah diperlukan gelas tambahan, yaitu gelas C, sebagai tempat penampungan sementara. Berikut algoritma penyelesaiannya. Yang pertama adalah siapkan gelas cadangan, yaitu gelas C. Yang kedua adalah tuangkan teh yang di gelas A ke gelas C sehingga sekarang posisinya gelas A menjadi kosong. Yang ketiga, tuangkan kopi di gelas B ke gelas A yang kosong. Kemudian yang keempat, tuangkan teh dari gelas C ke gelas B. Dengan demikian, sekarang posisi terakhir sudah berubah. Yang awalnya gelas A berisi teh dan B berisi kopi, sekarang sudah berubah yang gelas A berisi kopi dan yang gelas B berisi teh. Nah, itulah salah satu contoh penyelesaian permasalahan yang dipelajari dalam logika dan algoritma. Ada beberapa hal lain cara untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan logika dan algoritma akan dijelaskan di video-video berikutnya. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat dan memberikan pencerahan tentang dasar-dasar pengertian logika dan algoritma. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.